咦，因为我这糖葫芦都把。知道了呀。那我这不是就成了传说中的别人晕哦？嘿嘿嘿。Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Donghua series yang berjudul Spare Me Great Lord. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Lusu, di mana dia telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dari kecil. Setelah dewasa, dia hidup bersama adik angkatnya yang bernama Kyoyu. Di dunia yang dimana era kekuatan super atau kultivasi menjadi patokan seseorang untuk menjadi sukses. Di hari Lusu tertabrak sebuah mobil, dia membangkitkan kekuatan yang sudah lama tertidur dalam dirinya. Dan kehidupan miskin sedikit demi sedikit pun mulai membaik. Oke, gimana kelanjutan alur ceritanya? Sebelum masuk alur ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu agar Mimin bersemangat bikin alur cerita yang tentunya dapat menghibur kalian semua. Oke lur, tanpa banyak basa-basi, yuk Bang Jul ceritain. Awal kisah kita diperlihatkan dengan seorang ibu yang sedang menggendong seorang bayi di tengah hujan. Tak lama dia berhenti di depan sebuah rumah sambil menyanyikan lagu untuk anaknya. Karena suara itu, si pemilik rumah pun keluar dan menyuruhnya masuk untuk berteduh. Namun dia malah memberikan anaknya kepada pemilik rumah dan beralasan akan pergi membeli sebuah obat. Tak lama dia pun akhirnya menghilang. 18 tahun kini berlalu. Anak itu diberi nama Lusu. Di tengah acara tahun baru, Lusu dan Kyoyu, adik angkat Lusu, menonton sebuah pertunjukan akrobatik api. Singkat cerita, saat Lusu melihat kobaran api, tiba-tiba waktu seakan berhenti di sekitarnya. Gambaran pedang pun muncul di alam bawah sadar Lusu. Tak hanya itu, kalung yang Lusu pakai memancarkan sebuah cahaya. Setelah cahaya di kalungnya redup, waktu pun kembali normal. Setelah acara itu selesai, karena jiwa penasaran Lusu, dia menyelinap masuk lewat belakang. Namun suasana di sana tidak mendukung dikarenakan beberapa orang dengan spontan menembak si pembawa acara dengan pistol bius. Itu membuat Kyoyu kaget dan bersuara agak kencang. Karena suara terlanjur ketahuan, Lusu dan Kyoyu keluar. Dengan nada agak panik, Lusu beralasan bahwa dirinya salah tempat dan sedang mencari sebuah toilet. Begitupun dengan orang yang menembak pembawa acara. Takut kejadian itu bocor, dia beralasan bahwa dirinya adalah pemadam kebakaran. Alasan yang kurang logis di antara dua belah pihak. Dengan terburu-buru, Lusu pergi keluar meninggalkan tempat tersebut. Setelah keluar, tiba-tiba Lusu dicegat oleh seseorang bernama Jiwei. Dia berniat berkenalan dengan Lusu, namun Lusu menghiraukannya dan langsung pergi. Keanehan yang Lusu lihat terus terpikir olehnya. Di dunia ini, seseorang bisa membangkitkan kekuatan atau yang lebih sering disebut bakat. Scene berpindah di rumah Lusu yang hidup bersama dengan Kyoyu. Saat Lusu ingin memasak sesuatu, tiba-tiba Kyoyu meminta dibelikan sebuah Indomie goreng. Awalnya Lusu menolak, tetapi dengan akting Kyoyu akhirnya Lusu berangkat. Melewati jalan setapak diiringi dengan hujan salju, Lusu mengingat tentang dirinya dan Kyoyu yang bertemu di panti asuhan yang sama. Karena Kyoyu ingin tetap
hidup dengan Lusu, dia meninggalkan panti asuhan secara diam dan akhirnya memutuskan untuk terus bersama Lusu. Saking enaknya nostalgia tentang masa lalu, tanpa Lusu sadari sebuah mobil melaju kencang ke arahnya dan Lusu pun tertabrak. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba kalung yang dipakai Lusu bereaksi memancarkan cahaya. Energi yang tersimpan di kalung itu secara cepat mengganti aluran darah Lusu, kemudian memperbaiki jantungnya hingga Lusu selamat tanpa cedera apapun. Alih-alih panik, Lusu malah menghampiri si penabrak dan meminta kompensasi. Tetapi Lusu dipenuhi dengan darah. Si penabrak ketakutan, kemudian muncul sebuah angka di atas kepalanya. Karena dikira Lusu adalah hantu, si penabrak langsung dan masuk ke mobilnya lalu meluncur dengan cepat. Singkat cerita, setelah Lusu sampai di rumah, Xiaoyu menunggunya. Melihat ada sebuah noda darah, Xiaoyu bertanya kepada Lusu. Namun Lusu hanya berkata bahwa dia hanya terbentur. Shin berpindah di kamar Lusu. Akhirnya kekuatan di dalam dirinya terbuka. Pancaran hologram menunjukkan sebuah perolehan tambahan angka. Rupanya itu adalah poin yang dia peroleh dari emosi manusia terhadap dirinya. Dan poin yang dia dapat menjadi poin untuk memutar sebuah roda hoki. Pemikiran dan niat Lusu serta gambaran dirinya yang berkhayal menjadi Raja Iblis pun muncul. Tanpa banyak basa-basi, Lusu langsung memutar roda hokinya. Putaran pertama, putaran kedua gagal. Namun pada putaran ketiga dia mendapatkan sebuah buah misterius. Saat buah itu keluar, Lusu langsung memakannya. Lusu menggigitnya, buah itu mengeluarkan cahaya dan sedikit demi sedikit memasuki tubuh Lusu. Setelah itu Lusu terus memutar roda hokinya sampai pada poin terakhir dia mendapatkan sebuah jackpot berupa naskah yang bertuliskan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Lusu memulai membaca tulisan itu sambil bernyanyi dan bermeditasi. Tiba-tiba dari arah langit muncul cahaya yang jatuh ke tempatnya. Setelah cahaya itu diserap oleh Lusu, dia dibawa ke alam bawah sadarnya dan menanyakan kepada Xiaoyu apakah dia melihat sesuatu yang jatuh dari langit. Tetapi Xiaoyu menjawab dia tidak melihat apapun. Karena kekesalan Xiaoyu, poin-poin dari dirinya terus bertambah. Saat Lusu sedang melihat televisi dengan Xiaoyu, tiba-tiba seseorang jatuh di depan halaman rumahnya dalam keadaan pingsan. Xiaoyu dan Lusu pergi memeriksanya. Namun saat Lusu berkata bahwa tinggalkan dia di depan rumah, tiba-tiba poin emosi muncul menandakan bahwa dirinya sadar tetapi berpura-pura pingsan. Niat Raja Iblis Lusu pun muncul mempermainkan orang itu hingga membuat dirinya kesal. Lalu tak lama memegang tangan Lusu. Niatnya ingin membakarnya. Tetapi hal mengejutkan terjadi. Kekuatan Lusu yang ada di dalam dirinya menetralkan kekuatan dari orang tersebut hingga beberapa kali membuat dia ketakutan dengan Lusu. Tak lama orang itu bangkit dan pergi dari rumah Lusu. Singkat cerita, setelah pria itu pergi, Lusu kembali ke kamarnya dan melihat hasil panen yang dia peroleh. Tetapi sengaja Lusu membeli sebuah benih yang disebut benih spiritual. Setelah Lusu memakannya, cahaya yang serupa jatuh dan memasuki tubuh Lusu. Saat itu juga Lusu langsung dibawa ke alam bawah sadarnya. Cahaya itu langsung mengaktifkan sebuah susunan bola bintang yang kedua. Kekuatan Lusu bertambah. Dia bisa mengangkat sebuah ranjang dengan mudahnya. Keesokan harinya di pagi hari yang cerah, matahari bersinar, Lusu berjualan telur bernutrisi. Demi menyambung hidup bersama adik tersayangnya Xiaoyu. Tak lama datang seorang teman kelas Lusu yang mengejek dirinya. Namun Lusu malah mempermainkannya dengan mengatakan kepada pembeli bahwa telur yang dibawanya diborong oleh ketua kelas Lusu. Yang membuat poin emosi
Scene berpindah di sekolah tercinta Lusu. Insiden menggemparkan terjadi. Cuma gara-gara darahnya tidak mau diambil, seseorang membangkitkan kekuatannya dan mengancam akan menjatuhkan seorang dari atap gedung sekolah. Dengan aksi heroik Lusu yang berani, dia berhasil membuka celah untuk tim penyelamat dan berhasil menyelamatkan orang tersebut. Karena keadaan sudah stabil, pengambilan tes darah untuk melihat seseorang yang terbangkitkan pun berlanjut. Jam demi jam berlalu, Lusu pulang menemui adik tercintanya. Namun ternyata Xiaoyu jatuh sakit. Tiba-tiba Lusu terpikir sebuah ide dengan memberikan buah penyucian kepada Xiaoyu. Tak butuh waktu lama, Xiaoyu akhirnya sembuh. Keesokan harinya di sekolah, guru mengumumkan tentang siapa saja yang membangkitkan kekuatan supernya. Satu persatu orang dipanggil maju ke depan. Tanpa diduga, Lusu termasuk dari orang yang telah terbangkitkan. Kejadian itu pun membuat isi kelas bingung dan tidak percaya. Pada malam hari, Lusu menghadiri kelas khusus untuk orang-orang yang terbangkitkan dan menerima sebuah alat pengukur kekuatan, menentukan kelas apa yang berada pada dirinya dari kelas A sampai kelas F. Sungguh disayangkan, Lusu mendapatkan kelas F yang bisa dibilang kekuatannya adalah yang paling remah. Singkat cerita, Lusu langsung pulang ke rumahnya. Dia melihat sistem gacha pemberitahuan yang muncul, di mana buah penyucian kini telah habis stok dan diganti dengan sesuatu yang lain. Karena Lusu penasaran, dia langsung memutar roda gacha tersebut, dan yang keluar adalah semangkuk tahu busuk. Yang sebenarnya ini tahu bukan tahu busuk sembarangan tahu. Lusu yang terus memutar roda gacha tiba-tiba mendapatkan sebuah jackpot super win berupa gulungan peta bintang yang berwarna hitam. Namun peta itu malah memasuki tubuh Xiaoyu dan akhirnya Xiaoyu pun terbangkitkan. Keesokan harinya, dengan ide cemerlang gemelang bintang, Lusu si jenius marketing mendapatkan ide untuk menjual tahu busuk hasil gacanya. Siapa sangka di balik kebusukan aroma tersimpan kelezatan bercampur kelembutan. Dan akhirnya dagangan Lusu pun terjual habis. Bukan hanya mendapatkan untung tetapi juga memanen poin, hingga dia bisa membeli cukup buah spiritual untuk membuka bintang nebula miliknya sampai ke 7 bintang nebula. Dia mendapatkan sebuah pedang spiritual. Tak butuh waktu lama, Lusu langsung mencoba untuk mengendalikan pedang tersebut. Demi menyempurnakan tingkat pedangnya, Lusu yang enggan berlatih kini memulai latihannya bersama dengan pamannya. Tiba-tiba paman Lusu mengambil sebuah kertas selembaran dan menjelaskan bahwa teknik pedang tidak selalu membutuhkan pedang. Paman Lusu menunjukkan sebuah teknik yang dapat memotong benda dengan hanya sebuah kertas. Singkat cerita, saat Lusu sedang makan, pertempuran dari jarak jauh pun terasa olehnya. Segera Lusu dan Xiaoyu berangkat untuk memeriksanya. Tak butuh waktu lama mereka sampai, dan ternyata pertempuran itu adalah orang-orang dari jaringan surgawi melawan sekelompok perampok. Pertempuran itu sangat sengit, tetapi perampok juga bukan sembarang perampok. Mereka dikategorikan sebagai perampok kelas D. Singkat cerita, perampok tersebut berhasil lolos. Lusu yang memandangi kejadian itu dari atas gedung menyuruh Xiaoyu pulang terlebih dahulu, sedangkan dirinya mengikuti perampok tersebut. Setelah mengejar cukup lama, tempat perampok itu ditemukan dan dikepung oleh jaringan surgawi. Tetapi Lusu mendapatkan teknik baru mantel nebula yang dapat menyamarkan penglihatan dan menerobos masuk mendekati pertempuran. Tetapi karena kehadiran misterius Lusu, jaringan surgawi mencurigai Lusu sebagai musuhnya dan bertarung dengan Lusu. Singkat cerita, seluruh jaringan surgawi yang melawan Lusu pun kalah. Begitupun juga jaringan surgawi yang melawan perampok tersebut. Mereka juga dikalahkan. Lusu dengan gagah berani turun dan bersiap melawan si perampok.
Tak butuh waktu lama, dengan bantuan roh pedangnya yang keluar saat beradu tinju pedang, merasuki tulang si perampok dan membunuhnya. Setelah itu Lu Su pulang ke rumahnya dan mengajak Xiaoyu ke suatu tempat. Tiba-tiba paman Lu Su keluar dan bertanya, akan pergi kemana malam-malam begini? Dengan cerdik Xiaoyu menjawab bahwa mereka akan pergi makan di jalan Tianfu. Setelah itu Lu Su menyuruh Xiaoyu untuk membentuk roh burung untuk memeriksa jalan-jalan dan situasi di sekitar. Setelah semua aman, Xiaoyu dan Lu Su pergi ke suatu tempat. Rupanya itu adalah tempat di mana si perampok terbunuh. Lu Su menyuruh Xiaoyu merasakan jejak-jejak aura si perampok. Setelah berhasil merasakannya, 3 cahaya ungu muncul yang pertanda itu adalah inti roh. Lu Su menyuruh Xiaoyu untuk membangkitkan roh dari si perampok. Namun karena energi Xiaoyu yang kurang, dia hanya mengambil cahaya roh tersebut. Setelah selesai, mereka pergi ke suatu tempat makan Xiaoyu yang tadi disebutkan. Nostalgia Lu Su yang sedikit menyedihkan sekaligus terharu mulai muncul. Mengingat bahwa dirinya yang dulu tidak punya uang kini bisa makan dengan leluasa bersama Qiuyu. Akhir yang sedih merubah nasibnya yang dulu mengira bahwa dirinya tidak sanggup membiayai kehidupan sendiri. Sampai ketika Xiaoyu kabur kesekian kalinya supaya dia bisa hidup bersama Lu Su. Namun Lu Su terus membawa Xiaoyu kembali ke panti asuhan dengan alasan bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Tetapi di terakhir kali Xiaoyu pergi, dia menangis dan tetap ingin bersama Lu Su. Menemaninya karena kasih sayang Lu Su kepada Xiaoyu, akhirnya mereka tinggal bersama. Di scan terakhir ini jujur emosi sedihnya kena banget lur. Nah mungkin segitu dulu ulasan dari Spermi Great Lord Part 1. Makna yang dapat kita ambil dari kesimpulan ini bahwa kasih sayang bisa membuat kita bahagia meskipun kita kekurangan sesuatu. Karena adanya kasih sayang dan tujuan, seseorang bisa sedikit berubah demi orang yang dia sayangi. Bagaimana kelanjutan part 2-nya? Tetap pantengin terus channel ini yang mudah-mudahan Bibin bisa up cepat. Karena mohon maaf dikarenakan kurang jadwal up karena pekerjaan yang lainnya. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan ulasan sementara ini. Dan juga semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih and see you.